rajin sholat juga kok bisa ditangkap gitu. Tapi sampai sekarang ya diem gitu. Mbaknya bisa cerita nggak dulu waktu kecil itu pelaku ngapain? Cium-cium pipi itu ya? Terus ngapain lagi? Itu diproses 3 bulan itu saya sandiwara jadi baik sama pelaku si AI ini sama istrinya pelaku Mbak W ini. Jadi saya baik, kan saya jualan Mbak di rumah, jualan sayur. Jadi kami seolah-olah tidak terjadi sesuatu. Jadi setelah polisi ini bilang ibu harus bersandiwara, harus memang hatinya memang sakit ya Mbak ya, anak saya digituin tapi saya harus melihat pelaku ini berlenggang bebas di masyarakat, di lingkungan. Kasus pelecehan seksual dengan korban anak-anak kecil menggegerkan kota Solo. Yang membuat kasus ini memilukan, pelaku sudah beraksi selama 20 tahun dan baru terkuak akhir-akhir ini. Semua berawal dari pengakuan bocah berusia 11 tahun di Banjarsari, Solo, yang menceritakan bagaimana anak-anak di komplek rumahnya diperlakukan tak senonoh oleh tetangga mereka berinisial AI berusia 57 tahun. Bocah berusia 11 tahun itu ternyata menjadi titik terang atas kasus predator seksual yang terjadi di kecamatan di Kota Solo ini. Awalnya terungkap 3 korban yang berusia di bawah 9 tahun, termasuk anak dari narasumber yang kami undang. Setelah pelaku ditangkap, terungkap pula ada lebih banyak korban yang sudah ada sejak 20 tahun silam. Saya berkesempatan melakukan wawancara secara eksklusif dengan ibu dan tante korban predator seksual tersebut. Tante korban, M, yang juga hadir dalam wawancara eksklusif ini, juga pernah menjadi korban dari pelaku pada belasan tahun silam. Ia pun menceritakan kasus pelecehan yang ia alami, sedihnya sekarang juga dialami keponakannya. Simak wawancara saya selama 30 menit ke depan. Jadi Mbak, kan saya sempat lihat postingan Mbak di story itu. Jadi Mbak kan kenal ya sama pelaku ya? Kenal. Jadi sebenarnya pelaku ini tuh siapa? Orang asli sana atau pendatang? Dan sejak tahun berapa beliau tuh udah ada di lingkungan itu? Kalau pelaku itu orang lama situ Mbak. Oh, udah orang asli sana berarti? Udah lama dari aku kecil. Iya. Bahkan dari mbakku kecil. Jadi emang benar-benar orang situ, menetap di situ udah lama. Berarti emang mbaknya benar-benar kenal dari lama sampai istilahnya berhadapan Mbak, kurang dari 10 meter. Jadi setiap hari saling melihat. Tapi ya nggak ada gelagat aneh selama Mbak kenal sama beliau? Anehnya sih, ya aneh-aneh dikit lah Mbak. Jadi sebenarnya udah agak menyadari ya berarti ya? Menyadarinya nggak waktu aku kecil udah agak dewasa gitu baru sadar aneh gitu. Waktu kecil itu mbaknya kan temenan ya sama anaknya? Iya temenan. Itu umur berapa tuh mbaknya sama temennya itu? Gimana? Pas ya kejadian-kejadian itu mbaknya umur berapa? Kalau umur berapa yang pasti itu dari kelas 1 sampai kelas 6 tuh aku deket sama anaknya. Otomatis ya antara dari kelas 1 sampai kelas 6 SD itu. Sekarang umurku 24 tahun. Kebetulan aku deket banget sama anaknya. Jadi hampir tiap hari main gitu. Selama 6 tahun itu sering main ke situ? Iya, hampir tiap hari. Terus jadi kebanyakan pelaku ini sudah melakukan pelecehan selama bertahun-tahun di situ. Dan Anda kan juga termasuk korbannya. Terus seperti apa sih ceritanya kok baru sekarang mbaknya juga mengungkap kan, baru ini kan setelah kejadian sama keponakannya? Iya. Bisa kan gimana? Kalau dulu aku SD itu hal seperti itu kayak hal yang biasa ya Mbak, kayak belum tahu, gak ngerti ya, gak sadar kalau itu apa gitu ya. Menurutku itu biasa. Kalau dulu SD ku kalau maksudnya cium pipi itu kan berarti sayang. Soalnya juga nggak megang apa-apa gitu. Terus lingkup sekolahku juga baik. Aku kan dari SD itu kan di lingkup yang baik gitu. Jadi nggak berpikiran sampai situ, nggak berpikiran. Saya sempat baca juga kan mbaknya sempat tanya sama temennya, anak pelaku itu kan. Terus anak pelaku bilang, ya nggak apa-apa, dia juga digituin gitu ya sama mbaknya.
Kebetulan aku main dari SD kelas 1 sampai kelas 6 tuh ada 5 sampai 6 orang, Mbak. Cewek semua. Tapi yang paling deket kita bertiga. A, M, sama S itu kita deket bertiga hampir tiap hari. Nah, si S ini orangnya berani gitu loh, Mbak. Tapi dia tuh juga kurang deket sama orang tuanya. Jadi apa-apa nggak ngobrol sama orang tuanya gitu. Ternyata dia juga mengalami hal yang sama. Dia diam karena bingung mau cerita ke siapa. Karena orang tuanya juga kurang peduli. Ya, tapi dia tuh berani melawan. Waktu mau dirangkul dia berani melawan. Gitu. Ya sama diiming-imingi uang. Mbaknya dulu juga diiming-imingi uang? Iya, uang sama. 2.000. Berarti yang S ini temannya Mbak? Ya, temannya A juga yang anak pelaku. Ya, anak pelaku gitu. Terus Anda kan sempat bercerita berteman baik sama anak pelaku. Berarti tadi A ya? Iya. Terus perilaku keluarganya setelah tahu masalah ini tuh gimana? Sampai sekarang biasa aja atau sama anak kamu gimana? Atau Mbak sama temennya itu sendiri sekarang gimana? Kalau aku sama temanku sendiri itu dari SMA emang udah nggak deket karena udah beda sekolah. Jadi kita jarang ngobrol. Kebetulan kuliahku juga di luar. Jadi semakin jarang ngobrol, ketemu jadi canggung. Kalau keluarga pelaku sendiri yang pasti shock ya, Mbak. Mungkin kok bisa tiba-tiba ditangkap padahal nggak miras, nggak narkoba, nggak pendiam ya katanya ya Bapak. Pendiam, rajin sholat juga kok bisa ditangkap gitu. Tapi sampai sekarang ya diem gitu. Diem sama keluarga pelaku itu. Termasuk sama temennya. Iya. Kalau nggak ada kontak sama sekali juga setelah gitu. Sama sekali nggak. Semakin canggung ya pasti ya. Semakin canggung. Tadi kan Mbaknya cerita kayak aneh. Iya. Itu maksudnya Mbak kan berarti udah sadar ya pelaku ini punya gelagat dari pas kecil tuh punya kelainan. Soalnya tuh pelaku tuh kayak kalau nggak salah saya baca tuh baru ketahuan tahun-tahun 10 tahun ini. Berarti kan udah dari Mbak tuh umur SD berarti udah berapa tahun yang lalu ya? Berarti 18 tahun yang lalu. Iya. Kalau kelainan itu yang menentukan dokter ya, Mbak. Kita hanya mengira-ira itu aneh gitu. Aja gitu. Aneh aja. Kalau kelainan itu yang menentukan dokter gitu. Yang jelas gerak-geriknya itu kayak senyum-senyum. Itu setiap sama anak kecil kayak gitu. Iya, tapi aku sadarnya baru aku besar. Itu senyum aneh gitu. Senyum ada ketertarikan. Kalau anak kecil nggak mungkin tahu itu senyum apa gitu. Terus suka sama manggil-manggil gini sini. Berarti banyak ya? Iya, di balik pintu manggilnya. Dari rumahnya itu langsung. Iya. Anak-anak kecil juga langsung sini. Mau ya kalau di anak kecil mah nggak kepikiran, Mbak. Kalau misalnya dipanggil mah, ya ke situ. Tapi lagi dimingi uang, siapa yang nggak mau? Mbaknya bisa cerita nggak dulu waktu kecil itu pelaku ngapain cium-cium pipi itu ya? Terus ngapain lagi? Kalau sama aku dulu waktu kecil, waktu aku SD itu emang sih pernah mengiming-imingi uang gitu. Pernah hampir aku terima tuh pernah, lalu aku buang. Oh iya, sempat baca. Iya, karena kan di itu loh Mbak, suruh kesini dikai uang, saya nggak mau. Itu yang pertama. Terus kalau yang sering ya itu menggesekkan itu ya. Ya. Itu aku masih kecil. Ya. Terus yaudah aku sama anaknya udah nggak deket, mungkin dia bingung cari korban lain, target lain, kan udah nggak ada seumuran. Di lingkungan situ nggak ada seumuran Mbak. Pada cowok semua, mungkin dia bingung. Terus ya udah itu dia berhenti melakukan aksinya di situ. Terus Mbak kan baru sadar kalau itu nggak normal tuh pas kapan? Itu aku SMA. SMA udah kok aku biyen kok yang ini. Iya, aku baru sadar SMP ke SMA. Terus Mbak nggak cerita ke keluarga sampai keponakan Mbak jadi korban itu? Aku nggak cerita karena apa ya Mbak? Aku
Abang, nggak terlalu parah gitu Mbak. menurut Mbak tuh kayak paling ya biasa aja kayak Ya gitu selagi ya. nggak menyentuh aku, dia nggak menyentuh aku. Gitu, it's okay, nggak apa-apa lah, aku tak maaf. Oke, gitu. Walaupun itu udah termasuk pelecehan ya. Gitu. Baru kejadian ke ponakan Mbak, baru Mbak Baru speak aku. up. Iya, tak pikir tuh dia gitu tuh sembuh gitu loh Mbak dari gelagat anehnya. Tak kira sembuh, dia bener-bener kayak sembuh. udah nggak kayak gitu lagi Iya, gitu ya. selama aku SMP kan dia benar-benar berubah Mbak, nggak ada gelagat yang aneh itu. Sadarku pas SMA itu dia ngeluarin itunya waktu aku duduk. Oh sempet juga. Itu udah kejauhan gitu ngeluarin gitu apa Iya, gimana? aku baru duduk di depan rumahku itu. Kan aku tadi sudah bilang kan Mbak, rumah kita dekat. Deket banget. Apalagi Depan-depanan bisa ya. saling memandang gitu. Kebetulan aku duduk di teras. Itu 2 kali, mungkin 2-3 kali kejadian. Sering ya. Yang salah satunya itu ada saksi gitu yang melihat temanku. Teman juga. Tapi kita nggak punya bukti ya Mbak, Iya video. ya. Jadi mau cerita juga. Ya karena Gimana? kan aku sendiri shock Mbak. Lihat seperti itu aku shock, kaget banget. Kalau Mbak sampai sekarang masih lihat pelaku nggak? Pas sebelum kejadian ramai ini. Ya masih. Takut nggak kalau ketemu bapaknya? Takut sih enggak ya Mbak. Enggak. Kayak ya nggak takut. Kayak anggap dia tuh emang nggak waras atau Iya kayak gila. gitu ya. Sekarang itu tadi ngedip-ngedipin, kadang Oh, iya. melet-melet. Banyak saksinya kok Mbak. Pas semenjak ada anak kecil yang ngomong kalau Mbak aku dicelui, itu mulai ada yang mantau. Maksudnya dia meliriknya gimana? Ya emang aneh meliriknya. Ngedip-ngedipinnya juga aneh. Kok ya baru gitu ya Mbak ya? Maksudnya berarti kan udah banyak yang saksinya gitu loh. Iya. Tapi kok warga sekitar kayak diem aja nggak sih? Ya makanya dari itu Mbak, kan itu karena pelaku Nggak kelihatan kalau nggak kelakuannya kayak kelihatan, gitu ya? Iya. Cuma orangnya kurang serawung aja gitu di kampung. Iya. Itu kayak ansos gitu ya. Iya. Terus Mbak pas tahu kejadian yang pernah menimpa Mbak ternyata juga dialami keponakan Mbak sendiri, itu gimana? Ada perasaan nyesel nggak kalau kok aku nggak cerita ya dulu soal ini? Kan barangkali antisipasi ponakan Mbak nggak dilakuin kayak gitu gitu. Iya, ya nyesel pasti ada ya Mbak ya, karena kenapa nggak cerita dari dulu. Tapi yang pasti jadi dari kejadian ini tuh aku malah bisa memberitahu ke semua orang pentingnya pelecehan seksual gitu. Pengetahuan soal itu ya. Iya, walaupun cuma dipegang ini segini ya, itu sudah awal dari pelecehan gitu. Berarti awalnya pelaku tuh kayak megang awalnya pelan-pelan dulu, terus lama-lama langsung. Ya Allah. Ya gitu Mbak. Berarti pesannya biar kalau itu tuh sebenarnya pelecehan gitu, gimana Mbak? Buat orang tua yang punya anak-anak juga itu pesannya gimana? Kalau buat orang tua misal anaknya main ke rumah tetangga, ya kalau siang segera dipanggil gitu. Ayo sudah jam 12 makan, sore dipanggil, jangan dibiarkan berlarut-larut di situ. Ya kita nggak seuzon orang itu jahat atau baik, tapi kita mengantisipasi aja. Teman-temannya juga kalau bisa dipantau terus ya Mbak ya. Iya, soalnya kan dari rumah pelaku itu kan penuh mainan ya Mbak. Mungkin anak-anak tertarik gitu ya. Iya, harusnya anak-anak kalau dari pagi, dari siang sampai malam tuh harusnya disuruh pulang. Kita sebagai orang tua harusnya kan kono baliose maem adus, ini enggak malah ngomong ini wae. Ternyata ada itu alasannya. Ada yang mau disampaikan soal edukasi dari masalah ini? Iya, kan semenjak kasus ini viral itu malah jadi ladang pembuka buat perempuan-perempuan yang takut Mbak. Banyak yang DM aku, Mbak caranya lapor gimana? Aku tadi di kerjaan di gini ke, di gitu ke, dalam hal pelecehan ya, dipegang-pegang gitu. Dari kasus ini malah perempuan-perempuan itu banyak yang berani Mbak speak up, walaupun ke aku aja ya, tapi aku memberanikan mereka jangan takut gitu. Terus pada tanya, lapornya di mana Mbak? Kemana? Alurnya gimana? Kalau proses hukum gimana? Saya kasih alurnya.
yaitu mereka lega gitu. Jadi paham harus apa yang dilakukan gitu ya Mbak ya. Iya. Kalau Mbak sendiri berharap pelaku nanti dihukumnya gimana? Kalau menurut hukum itu kan maksimal 15 tahun ya. Ya kita kepengennya juga 15 tahun juga. Yang maksimal. Setidaknya juga pelaku udah dapat apa ya? Kan viral juga ya Mbak ya. Pasti ada efek jerahnya harusnya sih buat pelaku. Apalagi udah lama, udah berpuluh-puluh tahun. Udah berpuluh tahun lama. Sebenarnya gimana sih awal pertama kali tahu kejadian ini menimpa anak Mbak? Awalnya itu keponakan saya. Itu ya yang namanya K. Itu usianya masih 11 tahun. Itu cerita ke adik saya M. Jadi anak ini cerita bahwa pelaku AI ini melakukan tindak pencabulan. Terus adik saya langsung bilang ke saya, Mbak, ini ada pencabulan. Lalu siangnya itu langsung Mbak, saya kumpulin semua korban-korban yang katanya jadi korban itu. Jadi saya kumpulkan semuanya. Ada 3 anak, termasuk anak saya AA, N, sama S. Saya kumpulkan semuanya. Nah, terus saya tanya Mbak sambil saya gemeter, karena kan saya lihat ini biasanya saya lihat di TV, kok ini menimpa anak saya. Nah, terus saya tanya anak saya, ternyata benar. Jadi, nah terus anak saya jujur. Habis itu saya ke RT, RT ke RW ke kelurahan. Nah habis itu sama ada polisi kan Mbak di kelurahan itu, Babinsa Kamtipnas. Beliaunya bilang, Pak Y itu bilang bahwa ini sudah termasuk pidana Bu, tidak bisa secara keluargaan Ibu harus lapor, seperti itu. Jadi di tanggal 6 selesai saya jualan siang itu saya langsung ke Polres Gendengan untuk buat laporan ke Reserse PPA Perlindungan Perempuan Anak. Nah di situ kemudian saya langsung di BAP dari jam 1 sampai jam 6 mungkin jam 6, kemudian saya disuruh pulang kemudian saya dirujuk ke Muardi, anak saya 2 orang itu untuk visum. Dan visum itu saya pulang setengah 12 malam. Seperti itu awal kejadiannya. Jadi si anak K ini tempat curhatnya anak-anak yang tidak berani bilang sama orang tuanya. Jadi si K ini apa Mbak, kayak yang bongkar pertama kali masalah ini. Mungkin dia kan udah besar ya, mungkin dia pikirannya ini harus orang tuanya udah tahu, mungkin seperti itu. Tapi si K ini bukan termasuk korban kan? Bukan, dia masih saudara sama saya. Seperti jadi itu. Justru dia taunya karena diceritain sama bocah-bocah yang di komplek itu. Tapi anak Mbak nggak cerita sama keponakan Mbak? Cerita juga? Cerita juga. Awalnya cerita berarti anak Mbak? Atau gimana? Yang cerita si K ini cerita sama adik saya. Kemudian adik saya menyampaikan ke saya. Kemudian saya tanya ke anak saya gitu. Jadi udah kayak kok ternyata dia juga termasuk korban gitu pas Mbak tanya. Terus pas Mbak cerita ke suami, responnya gimana? Pertama marah ya Mbak ya. Terus kan saudara kan ada yang tahu. Ya mau berantem biasa toh Mbak. Kalau anak kalau dilaporin gitu kan mesti marah, kesel, kecewa. Anak saya itu pas pertama kali tak tanya itu malah nangis. Ayahnya yang kayak kamu harus ngomong, tapi kan anak nggak bisa ditekan gitu loh Mbak. Jadi reaksi pertama kali ya kecewa, sedih. Terus pas waktu saya lapor polisi itu dari pihak penyidik tidak boleh ada yang tahu Bu, harus skip. Jadi seperti polisi itu mengajak kita main cantik. Jadi selama 3 bulan itu prosesnya 3 bulan Mbak. Saya lapor tanggal 6 Juni waktu
Lebaran haji itu diproses 3 bulan itu saya sandiwara jadi baik sama pelaku si AI ini sama istrinya pelaku Mbak W ini. Jadi saya baik, kan saya jualan Mbak di rumah, jualan sayur. Jadi kami seolah-olah tidak terjadi sesuatu. Jadi setelah polisi ini bilang ibu harus bersandiwara, harus memang hatinya memang sakit ya Mbak ya, anak saya digituin, tapi saya harus melihat pelaku ini berlenggang bebas di masyarakat, di lingkungan gitu. Jadi saya sandiwara itu 3 bulan buat ngumpulin bukti ya. Ngumpulin bukti, terus saksi seperti itu. Berarti suaminya langsung, untung nggak langsung nyamperin ke pelaku ya Mbak iya. ya? Langsung, kalau nyamperin langsung kan nggak bisa ngumpulin bukti betul. itu tadi. Terus polisi memerlukan 3 bulan sebelum menangkap pelaku. Apa Anda merasa was-was dengan pelaku selama 3 bulan itu kan tadi kan harus sandiwara ya. Terus apa yang Anda rasakan selama 3 bulan nunggu? Was-was ya Mbak. Gregetan juga nggak sih? Was-was karena selama 3 bulan itu kan kami pihak keluarga besar tidak ada yang tidak ada yang cerita ke siapa tetangga, nggak ada, semua nggak ada. Jadi nggak tahu. Jadi si pelaku ini masih berusaha ngawe-awe, kedip-kedip gitu, masih terus anak saya pun juga lapor, Bu, aku tadi dikedipi loh Bu, aku tadi dianu loh Bu, diawe-awe. Jadi saya setiap anak saya main nggak kelihatan batang hidungnya itu tak cari Mbak. Wah, anak saya kemana? Was-was kan Mbak selama 3 bulan itu. Karena kan mungkin bisa terjadi lagi kan seperti itu. Kemudian anak-anak yang sering main ke situ juga tak kasih tahu jangan main ke situ. Termasuk orang tuanya nggak? Orang tua. Berarti semuanya bareng-bareng. Jadi orang tua yang jadi korban itu kan sudah tahu Mbak kalau saya lapor. Jadi semua itu kayak main cantik gitu loh dari pihak. Ya? Iya, biar sama. Biar ngumpulin bukti itu juga. Terus bagaimana upaya Anda mengumpulkan korban itu gimana? Kalian Mbaknya ngomongin satu-satu atau ngumpulin atau gimana? Gini Mbak, kalau ngumpulin korban itu satu-satu ya. Saya datang ke orang tuanya tuh nangis. Pertama yang korban V ini, tapi dia belum berani mengaku itu saya nangis. Mbak ini gini. Saya bilang semuanya, saya ceritakan semua. Saya kumpulin satu persatu sama orang tuanya juga. Dan orang tuanya alhamdulillah semua mau melapor. Jadi waktu saya lapor itu dari pihak kepolisian memang yang lapor itu satu karena sudah mewakili semua seperti itu. Berarti Mbaknya yang mewakili. Iya. Total ada berapa sih Mbak? Kalau saya lapor itu ada 3 ya. Tapi kok kemarin pelaku mengakunya 8. Berarti kayaknya lebih dari itu harusnya. Itu yang sebelumnya itu generasi pertama itu malah teman saya Mbak yang seumuran sama saya. Kan waktu main ke rumah itu saya bilang kan dulu dia kayak diincar pelaku nih gitu Mbak. Yeah. Saya bilang sama teman saya, "Nah, aku lapor loh." Lapor sopo? Lapor iki saya bilang gitu. Loh, tak kira yo aku tok. Teman saya gitu. Terus ternyata teman saya itu juga Mbak korban. Jadi 20 tahun yang lalu waktu kita SMP kelas 1. Kemarin saya nganter BAP itu hari Kamis ya. Hari Rabu saya nganter BAP di Polres teman saya. Berarti dia itu udah 20 tahun lalu. Iya. Dan teman Mbak itu juga baru cerita. Iya, karena saya speak up. Jadi semua pada berani Mbak, satu persatu. Seperti itu. Terus Mbak berharapnya hukuman buat pelaku apa ya? Ini kan udah lama ya buat pelaku kayak gitu ya. Ya harapannya dihukum setimpal ya Mbak ya. Saya pasrahkan ke ini aja, kepolisian. Kalau Mbak sama pihak keluarga pelaku ini udah diem Mbak. Sebenarnya saya tunggu etikanya baik ya untuk minta maaf ya. Dari pengacara saya kemarin juga bilang udah minta maaf Bu, belum. Pas rame-rame itu udah Mbak, tapi kan sama suami saya, tapi kayak enggak kayak enggak formal gitu loh minta maafnya. Sama suami saya tuh minta maaf, tapi kan enggak sama saya yang ngandung anak saya gitu loh Mbak. Itu yang minta berarti istrinya? Istrinya, karena pertama penangkapan itu kan istrinya berontak Mbak. Nggak mungkin gitu. Kayak dari pihak keluarga pelaku ini dikira hari ini saya lapor,
besok diambil. Padahal kan prosesnya 3 bulan. Saya sandiwara itu 3 bulan, wah capek banget Mbak Lia. Menahan amarah gitu ya. Berharapnya untuk keluarga pelaku mungkin minta maaf ke saya, datang baik-baik. Namanya manusiawi ya Mbak. Istrinya kan juga tidak tahu apa-apa, anaknya juga tidak tahu apa-apa. Saya tidak pernah ada urusan sama istri dan anaknya, itu juga kasihan. Saya juga merasa kasihan. Jadi kalau minta maaf ke saya baik-baik, saya terima. Tapi proses hukum tetap berlanjut. Seperti itu. Itu sama suami saya. Jadi kalimatnya pakai bahasa Jawa nggak apa-apa Mbak? Nggak apa-apa. Ya wes Gong, aku njaluk ngapura, katanya gitu. Nek bojoku ngene-ngene aku njaluk ngapura, katanya seperti itu. Tapi kan dari pihak pengacara saya itu belum formal, Bu, seperti itu. Dianya harus satu keluarga itu harus ke rumah, datang baik-baik. Gitu. Saya juga kasihan loh Mbak, itu di rumah kan pada ngomong ya. Saya sebagai sama-sama perempuan yang dia juga nggak tahu kelakuan suaminya seperti itu. Ya ada rasa kasihan, itu ada pasti. Anak-anaknya, mentalnya. Berarti pelaku belum minta maaf juga. Pas ditangkap itu Mbak nemuin nggak atau gimana? Enggak, Mbak, aku udah kan di video itu yang nangis aku. Aku udah histeris karena 3 bulan tuh aku mendem, ngempet. Terus setelah kejadian ini kondisi anaknya Mbak gimana? Maksudnya anak saya kemarin alhamdulillah sudah pendampingan psikologis di Balai Kota Tawang Praja sama Mbak S yang mendampingi. Alhamdulillah baik Mbak. Tapi kata psikolognya sih memang memori tidak bisa hilang ya Mbak ya. Namanya teman saya, adik saya pun masih ingat. Masih ingat sampai sekarang. Jadi ada trauma ya berarti. Traumanya sudah hilang sedikit-sedikit. Tapi yang kena mental saya Mbak. Saya tuh cemas, dikit-dikit cemas gitu. Kayak nggak jenak gitu. Betul. Berarti kalau anak Mbak sama yang anak-anak kompak yang juga jadi korban itu juga dapat pendampingan juga? Iya, dapat pendampingan. Cuma gini, anak saya kemarin kan beritanya viral ya Mbak. Kan aku nggak masuk ke dulu. Izin sama gurunya, Pak saya mengizinkan izin anak saya nggak masuk sekolah, ada keperluan keluarga, saya bilang gitu. Begitu masuk libur berapa hari itu anak saya masuk, dia bilang Bu aku kok dibully, enggak ada yang tahu karena nggak ada yang nyebut namamu, nggak ada nyebut sekolah. Jadi ya udah ada sekarang. Tapi sekarang udah pada tahu setelah viral ini. Apa nggak ada yang tahu? Di sekolah nggak ada yang tahu juga. Yang tahu kepala sekolah sama kemarin saya dipanggil Kapsek, kepala sekolah itu dimintai keterangan. Tapi kepala sekolahnya alhamdulillah nggak menyebutkan nama sekolah. Kemarin ibu kepala sekolah bilang nanti ada perlindungan khusus Bu untuk anaknya ibu sama saksi. Jadi si K ini kan juga satu sekolah. Iya, yang bongkar si K ini kan satu sekolah. Jadi bertiga ini seperti diistimewakan gitu loh, Mbak. Jadi dijaga sama sebelum ketok palu seperti itu. Dari kepala sekolah kemarin keterangannya seperti itu. Kasus mengerikan di Solo ini membuka tabir bagaimana seorang predator seksual bisa hidup di tengah-tengah kita semua. Seorang tetangga yang awalnya Anda anggap baik bisa saja memangsa anak-anak yang Anda cintai. Di balik seorang sosok pendiam, rajin beribadah, bersembunyi sosok iblis yang tak bisa terlihat dari luar. Saya, Rifatun Nandiroh, jurnalis tribunsolo.com, undur diri. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.